hamil tapi masih mencoba memakai korset kaki. Hanya untuk membuat dirinya sempurna di depan suaminya. Tetapi urat di betisnya menonjol, menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan. Terutama di malam hari. Kadang-kadang sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa tidur. Tidak peduli seberapa banyak Jenny menyarankan Casely untuk mengenakan pakaian longgar. Dia tetap tidak mau mendengarkan. Dia mengatakan bahwa kakiku yang panjang dengan celana skinny adalah yang tercantik di kota. Jenny dengan halus memberinya celana pelindung kaki untuk menjaganya tetap bersih. Tetapi dia sepertinya tidak menyukainya. Itu jelek banget. Tapi itu jauh lebih bagus daripada perban. Jika kamu tidak memakainya, kamu hanya bisa memakai perban saja. Setiap hari Casely bangun sebelum subuh. Tujuannya ingin suaminya melihat riasan wajah cantiknya saat bangun. Seperti yang diharapkan, dia pasti akan memutar kakinya. Sang suami tidak percaya bahwa istrinya begitu bodoh. Dia buru-buru membawanya ke dokter. Aku harus memakai pelindung kaki yang diberikan perawat. Aku sudah menyesalinya. Tapi sepatu hak tinggi tidak baik untukmu. Dokter benar-benar belum pernah melihat wanita hamil yang menyiksa dirinya sendiri seperti itu. Setelah diperiksa, dokter memintanya segera dirawat di rumah sakit demi keselamatan bayinya. Namun dalam pikirannya, Casely hanya memikirkan pandangan suaminya tentang penampilannya. Dia tidak akan menganggapku menarik lagi. Aku tidak ingin dia melihatnya. Tentu saja dia tidak punya pilihan lain. Bahkan setelah dirawat di rumah sakit dia masih meminta perawat untuk meninggalkan alat pengeriting rambutnya. Aku perlu mengeriting rambutku sebelum Peter datang. Melihat keraguan diri Casely, Jenny tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Kamu sedang mengandung anaknya, bagaimana dia bisa kecewa? Sampai saat bayi mau keluar, Casely merasakan sakit sampai ke tulangnya. Tidak peduli seberapa keras dia usaha, dia tidak bisa melahirkan. Setelah menerima telepon, dokter segera datang ke sana untuk membantunya. Pada saat yang sama, Peter juga menunggu di pintu dengan gugup. Dengan pengalaman yang luas, dokter telah menentukan bahwa karena Casely terlalu sering memakai sepatu hak tinggi, menyebabkan bayi dalam janin terbalik. Jadi dokter harus memotong untuk melebarkan rahim. Casely menjerit kesakitan, membuat Peter yang berdiri di luar semakin gelisah. Itu teriakan Caselyku, bukan? Sepertinya tubuhnya sedang dicabik-cabik. Asisten segera menyatakan bahwa semuanya sangat normal. Apakah kamu mengatakan itu normal? Ya, sangat biasa. Dengan kegigihan Casely, Peter akhirnya mendengar tangisan bayi. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir bergegas ke ruang bersalin. Asisten buru-buru mengundangnya untuk duduk dan minum teh untuk menenangkan diri. Luar biasa. Melihat ibu dan anak perempuannya sehat, Peter tersentuh hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi Casely masih khawatir dengan kecantikannya. Peter yang siap menghibur istrinya. Tetapi takut dengan reaksi pasca persalinannya. Dia hanya lari keluar untuk membeli bunga aja. Biarkan aku menemukan vas untuk kamu. Saat ini, Casely sudah sangat cantik dengan riasan. Namun putrinya yang lebih cantik dalam matanya. Peter hendak mencium istrinya, tetapi tanpa sengaja menyentuh lukanya. Sampai sekarang dia tahu bahwa istrinya telah melakukan begitu banyak hal bodoh demi dia. Dia sangat menyalahkan diri sendiri. Aku hanya belum bisa menerimanya saja. Aku akan kembali seperti semula. Aku akan kembali body sebelumnya, aku jamin. Keraguan diri sang istri bahkan seperti sebilah pisau yang menusuk hati Peter. Dia curhat padanya tentang perasaannya. Sebenarnya, sejak menikah, dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Sebagai seorang pria, dia tidak sengaja jadi gagal. Dia ingin merawat wanita yang dengan sukarela melakukan semua hal bodoh ini demi dia. Dia pegang tangan istrinya. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, Casely. Bukan hanya kamu, tetapi juga putri tercinta kita. Pada saat ini, Casely menyadari betapa bahagianya dia. Setelah 10 bulan kehamilan, Rhoda akhirnya melahirkan seorang putri kecil. Tetapi perawat itu tiba-tiba panik. Bayi imut itu tidak penuh anggota badan. Tolong cepat bawa dia ke sini, aku ingin melihatnya. Perawat itu takut sang ibu tidak akan mampu menahan kejutan itu, jadi dia buru-buru membawa bayi itu pergi.
Bahkan dokter menduga bahwa dia tidak bisa hidup. Pertama kali perawat melahirkan anak yang menyedihkan, emosi tiba-tiba melonjak. Sang ibu mengharapkan suaminya datang untuk mengunjungi putrinya, dia masih tidak tahu bahwa putri kecilnya sekarang berjuang di antara ambang hidup dan mati. Untungnya, dokter selalu berada di samping bayi siang dan malam. Di tengah malam, tangisan tiba-tiba terdengar yang membangunkan dokter. Dia tersentuh oleh kegigihan anak itu. Dengan naluri hidup yang mengalahkan kematian, bayi itu meminum setengah botol besar susu sekaligus. Perawat menyaksikan adegan di depannya dan sangat gembira. Ya, dia ingin terus hidup. Di pagi hari, perawat dengan hati-hati membungkus bayi dengan popok. Sore ini bayi akan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Pada hari kedua, sang ayah baru datang mengunjungi ibu dan anaknya. Kemarin aku sibuk. Perawat menyuruhnya duduk di luar dan menunggu. Dia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu ibu tentang situasi bayinya. Tetapi tidak menyangka bahwa sang ayah mengikuti tangisan bayi itu dan masuk ke ruang. Putri kecilnya terbaring di sini dengan tenang menunggunya. Saat ini dia sangat bahagia. Tapi ketika dia membuka handuk bayi, dia terkejut sesaat. Dia langsung pergi dengan marah. Orang yang paling menderita adalah ibu kandung bayi itu. Dia yang belum berhenti menangis, tapi suaminya masuk dan membentaknya dengan keras padanya. Itu tidak boleh masuk ke rumah kita. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan ibu dan anaknya dan pergi. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi putrinya. Menciumnya ringan. Dan bisa mencium aroma yang sama seperti bayi baru lahir normal lainnya. Tetapi ketika dia membuka popok, hatinya tenggelam. Dia berjanji pada bayinya bahwa dia akan menebusnya dengan cara apapun. Itu adalah cinta seorang ibu yang dapat menaklukkan segalanya. Sedangkan sang suami mengunci dirinya di dalam rumah dan tenggelam dalam perenungan. Tidak peduli bagaimana dokter mengetuk pintu, dia tidak membuka. Perawat telah menyiapkan banyak nama yang indah untuk putrinya. Sekarang Rhoda hanya ingin bayinya bisa hidup normal. Sehingga dia menamai bayi itu Lily. Dia akan menyukai nama ini. Ambulans tiba di depan klinik. Dia dengan tegas menolak untuk membawa Lily ke rumah sakit. Rumah sakit dapat memeriksanya. Memeriksa apa sih? Setelah memeriksa, apakah mungkin membuat lengannya lebih panjang? Atau mungkin membuat kakinya lebih panjang? Tekad Rhoda akhirnya menyentuh suster. Tubuh kecil Ellie yang popok tidak bisa membungkusnya. Perawat ingin keluarga Lily membawakan beberapa pakaian bayi yang baru lahir. Namun di luar dugaan, dia tidak sengaja melukai hatinya lagi. Suaminya tidak mengunjungi mereka dan bahkan tidak menerima anak perempuan mereka. Kamu akan pulang setelah beberapa hari lagi. Kami tidak bisa pulang rumah. Suamiku tidak mengizinkan kami masuk rumah. Perawat kembali ke asrama dan membuat pakaian sepanjang malam untuk Lily. Tapi dia pada dasarnya tidak bisa menjahit dengan baik. Ini benar-benar tidak cukup. Baru pagi ini dia pergi ke rumah suami Rhoda. Aku tidak akan membiarkan monster itu pulang. Sebelum perawat bisa berbicara, wajahnya ditampar dengan kata-kata itu. Meskipun dia tidak berhak untuk mengubah keputusan keluarganya. Dia sangat percaya bahwa cinta mereka dapat menaklukkan segalanya. Bahkan putri sulung sudah menyiapkan semua pakaian untuk bayinya. Aku ingin mengunjungi bayi. Sebelum pergi, perawat mengingatkannya bahwa perpecahan garis keturunan adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Setelah mengatakan itu, dia memberikan pakaian itu kepada Rhoda. Lily mengenakan roknya yang benar-benar terlihat seperti putri kecil yang cantik. Keesokan harinya ayah membawa kedua anaknya keluar untuk membeli seikat bunga segar. Seluruh keluarga pergi ke tempat ibunya. Anak-anak sudah mendengar bahwa adik perempuan mereka tidak seperti anak-anak lainnya. Sang kakak perempuan sangat menyukai wajah adiknya. Sang kakak laki-laki seperti pria sejati yang ingin melindungi adik perempuannya. Adegan ini semua tertangkap di mata ayah. Rhoda mengajari anak-anak untuk belajar mensyukuri apa yang mereka miliki. Bukan meratapi apa yang tidak mereka miliki. Ketika kakak laki-laki hendak menggendong adiknya, dia dihentikan oleh ayahnya. Dia jelas mengerti bahwa dia berutang pelukan pada putrinya. Mari kita hadapi bersama.
Saat ini keluarga mereka bersatu kembali. Sejak itu, Lil tidak hanya diejek, tetapi juga mendapat dukungan sepenuh hati dari semua orang. Cinta sejati dunia telah mengatasi kekejaman takdir. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Lily sudah bisa duduk, meski agak sulit. Dokter memeriksa tangannya, masih berfungsi sebagian. Tulang belikat dan ototnya mampu mengontrol gerakan lengannya. Harapan yang belum terlihat selama setahun telah membuat Rhoda setiap hari hidup dalam depresi. Setelah lebih dari setahun melakukan pemeriksaan, dokter telah menemukan penyebab kecacatan Lily. Adikku mengirimiku sesuatu yang aneh. Katanya bagus untuk tidur. Dia tidak percaya bahwa dia secara pribadi telah menciptakan segalanya. Rhoda telah menghancurkan kehidupan putrinya dengan tangannya sendiri. Pengalaman bencananya sendiri telah memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Tidak peduli betapa menyakitkannya, harus melanjutkan hidup dengan